Jadi Tribuners Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Andrianto Riza mengatakan bahwa tuduhan merugikan negara senilai 285 triliun rupiah dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dinilainya ini sebagai fitnah yang keji Tribuners. Jadi Keri ini merupakan anak dari Riza Khalid yang kini duduk sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Ia juga menyampaikan Tribuners pernyataannya itu dalam surat terbuka yang ditulis tangan. Surat tersebut dititipkan lewat kuasa hukumnya saat jeda persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 25 November 2025 atau pada hari ini Tribuners. Jadi menurutnya angka 285 triliun rupiah itu Tribuners ditudingkan tanpa adanya dasar audit resmi dan juga ini nggak logis kalau menurut dari Keri ini. Dan ia juga mengklaim Tribuners kegiatan usahanya itu justru membantu negara, yaitu dengan menghemat dan juga memperkuat distribusi energi. Keri pun menyebut bahwa usahanya mendatangkan manfaat hingga 145 miliar rupiah per bulan dan terbukti di persidangan. Ia juga mempertanyakan jika tangki BBM miliknya ini bermasalah, kenapa masih digunakan Pertamina dan dirinya yang dikorbankan. Keri ini juga merasa difitnah Tribuners, dia difitnah bermain golf di Thailand dengan uang korupsi senilai 170 miliar rupiah. Ia juga menegaskan apa yang ditudingkan kepadanya ini merupakan pembunuhan karakter. Keri pun mempertanyakan Tribuners tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Pasalnya dalam dakwaan dirinya ini dituding merugikan negara atas penyewaan OTM senilai 2,4 triliun rupiah. Namun kini ia disebut merugikan negara senilai ratusan triliun rupiah. Dan seiring dengan itu Tribuners Keri ini mengklaim selama 10 tahun periode kontrak tangki BBM OTM dipakai secara optimal dan memberikan manfaat kepada negara. Dan dia ini mengatakan Tribuners, gimana bisa dia ini menjadi terdakwa merugikan negara senilai kontrak sewa, sedangkan tangki BBM-nya ini dipakai dengan maksimal oleh Pertamina. Keri mengatakan kerjasama tersebut bukan sebuah kontrak fiktif, melainkan kontrak sah menurut berbagai dokumen resmi, yaitu BPKP dan juga BPK. Ia juga mengklaim Tribuners sama sekali tidak ditemukan pelanggaran hukum dan juga dalam kerjasama tersebut. Keri berharap surat terbuka yang ditulisnya itu dapat sampai ke tangan Presiden Prabowo Subianto. Keri minta proses persidangan yang adil dan tidak didikte kepentingan tersembunyi. Jadi diketahui Tribuners dalam perkara ini, Riza Khalid yang merupakan beneficial owners PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Ini bersama anaknya Keri dan juga Direktur PT Tangki Merak Gading Ramadan Judo. Mereka didakwa mendesak Pertamina untuk menyewa terminal BBM milik PT Oil Tanking Merak. Dan hal itu agar bisa PT Oil Tanking Merak ini diakuisisi dan dijadikan jaminan kredit bank oleh Riza Khalid. Meskipun kerjasamanya tersebut tidak memenuhi kriteria pengadaan. Dan total kerugian negara seluruhnya dalam perkara ini disebutkan mencapai 285 triliun rupiah. Dan atas perbuatannya, para terdakwa ini Tribuners didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi kegiatan saya ini hanya sewa menyewa terminal BBM antara saya dengan Pertamina. Usaha ini adalah usaha saya sendiri dan tidak ada keterlibatan ayah saya. Usaha ini memberikan manfaat yang besar pada Pertamina, sebagaimana saksi dari Pertamina di persidangan yang menyatakan bahwa dengan menggunakan terminal saya, Pertamina mendapatkan efisiensi sampai 145 miliar per bulan. Sampai saat ini pun terminal saya masih digunakan oleh Pertamina. Jadi saya di sini menulis surat. Ini saya titipkan ke Bapak Tra. Mohon dibaca ya.
ada isi pikiran saya, tolong bantu kawal media ini, sidang saya agar kebenaran terungkap. Jadi kegiatan saya ini hanya sewa menyewa terminal BBM antara saya dengan Pertamina. Usaha ini adalah usaha saya sendiri dan tidak ada keterlibatan ayah saya. Nah, kalau menurut kamu gimana nih Tribuners pernyataan dari Kerry itu tadi? Nah, di sisi lain dari kasus ini, Tribuners mantan manajer Key Account Customer PT Pertamina International Shipping yakni Temi Bernandi ini membenarkan nih Tribuners bahwa dirinya ini menghapus isi percakapan dengan ex-direktur manajemen risiko Pertamina International Shipping atau PIS yakni Muhammad Reza. Hal itu terungkap saat Temi dihadirkan nih sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa 25 November 2025. Dan dalam sidang ini nih, Tribuners Temi ini bersaksi untuk 6 terdakwa kasus korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero 2018-2023. Adapun 6 orang yang duduk di kursi terdakwa itu, Tribuners diantaranya adalah Sani Dinar Saifuddin, kemudian ada Yogi Fernandi, Agus Purwono, Muhammad Kerry Adrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan juga Gading Ramadan. Dan fakta terungkap nih Tribuners saat jaksa menampilkan bukti berupa tangkapan layar percakapan antara Temi dan juga Reza. Jaksa lantas mempertanyakan nih Tribuners pembahasan apa dalam percakapan yang dilakukan oleh Temi dan Reza ini. Temi mengaku saat itu dirinya hanya melaporkan perkembangan kepada Reza. Ia juga mengaku bila percakapan dirinya dengan Reza ini juga udah dihapus. Temi kemudian mengungkapkan nih alasannya menghapus percakapannya dengan Reza itu. Jadi dia ini mengaku khawatir nih Tribuners, dia khawatir nantinya ditanya-tanya nih dalam persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero 2018-2023. Jaksa kemudian menanyakan siapa yang memerintahkan Temi untuk menghapus isi chat tersebut. Kemudian Temi ini mengaku menghapus chat itu karena ikut-ikutan dengan saksi lainnya dalam perkara tersebut. Jadi dalam perkara ini Tribuners Reza Khalid selaku Beneficial Owners PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak bersama anaknya Kerry dan Direktur PT Tangki Merak Gading Ramadan Judo didakwa mendesak Pertamina untuk menyewa terminal BBM milik PT Oil Tanking Merak. Hal itu agar PT Oil Tanking Merak ini bisa diakuisisi dan dijadikan jaminan kredit bank oleh Reza Khalid. Padahal kerjasama tersebut tidak memenuhi kriteria pengadaan. Dan dilaporkan nih Tribuners total kerugian negara seluruhnya dalam perkara ini mencapai 285 triliun rupiah. Dan atas perbuatannya para terdakwa ini didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.